Halo teman-teman, salam berjuang ASN. Kali ini yuk kita bahas tajuk berita dari klikpendidikan.com. Di sini ada judul resmi, honorer non-database BKN dan guru swasta bisa daftar CPNS 2024. Hal ini sinkron ya, karena banyak sekali yang masuk ke DM saya, kemudian juga di kolom komentar, apakah guru swasta dan juga non-database BKN bisa daftar CPNS atau P3K. Keputusan pemerintah menetapkan hanya tenaga honorer yang masuk database BKN bisa mendaftar seleksi P3K 2024, menimbulkan sejumlah kritik. Salah satunya adalah adanya anggapan ketidakadilan di kalangan tenaga honorer, termasuk guru swasta yang mengajar di sekolah swasta. Adanya keputusan tersebut, peluang tenaga honorer non-database BKN dan guru swasta untuk menjadi P3K 2024 tertutup sudah. Nah, menurut artikel ini, untuk para tenaga honorer yang tidak terdata dalam database BKN dan juga untuk guru swasta tak perlu berkecil hati, sebab pemerintah telah menetapkan kebijakan lain. Meskipun tak boleh mengikuti seleksi P3K 2024, honorer non-database BKN dan guru swasta masih bisa mengikuti seleksi CPNS 2024. Petunjuk teknis detail mengenai bagaimana nanti pengaturan untuk para tenaga honorer yang tidak terdata dalam database BKN, apakah nanti tetap akan mendapatkan afirmasi untuk mengikuti CPNS maupun P3K, kita masih menunggu aturan atau PP atau Permen Pan RB yang akan terbit untuk nanti seleksi pada CPNS atau P3K guru. Kesempatan untuk menjadi P3K 2024 mungkin sudah tertutup, tapi masih terbuka kesempatan besar untuk menjadi PNS. Hal ini berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah melalui keputusan Menpan RB nomor 320 tahun 2024. Keputusan peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang mekanisme pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS tahun 2024. Meskipun permen ini tidak menyebutkan bahwa ada kekhususan untuk tenaga non-ASN yang tidak terdata dalam BKN dan juga untuk guru swasta, namun keputusan ini menjadi kabar gembira karena di sana terdapat aturan bahwa untuk penyelenggaraan CPNS ini adalah hak setiap warga negara. Namun demikian, untuk mendaftar seleksi CPNS 2024, tentunya pemerintah juga telah menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi, salah satunya batas usia, di mana yang dapat mengikuti adalah usia yang kurang dari 35 atau maksimal 35 tahun. Selengkapnya berikut kutipan rangkuman dari keputusan Menpan RB nomor 320 tahun 2024 tentang syarat seleksi CPNS 2024. Untuk teman-teman yang dari swasta dan juga dari yang merasa tidak terdata dalam database BKN, mungkin dapat diperhatikan untuk syarat-syarat ini untuk kemudian bisa mendaftar pada seleksi CPNS 2024 yang sudah akan dimulai dibuka SSC ASN-nya dalam waktu dekat ini. Dikatakan dalam Permen Pan RB nomor 320 tahun 2024 bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja yang sangat membedakan dari seleksi CPNS dan P3K adalah batas usia. Untuk CPNS, usia paling rendah adalah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Syarat yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Ketiga, ia tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Untuk syarat yang keempat, pelamar tidak berkedudukan sebagai calon PNS,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang menarik dari ketentuan ini dan perlu digarisbawahi adalah di sini tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau CPNS dan juga PNS. Di sini tidak disebutkan bahwa kedudukan sebagai P3K tidak diperbolehkan. Artinya bahwa untuk CPNS tahun 2024 ini boleh diikuti oleh teman-teman yang sudah berstatus sebagai P3K namun ingin beralih menjadi CPNS dengan mengikuti persyaratan yang ada dan juga dengan izin dari atasan. Untuk syarat yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K, ada baiknya untuk mengecek terlebih dahulu apakah NIK teman-teman terdata dalam anggota parpol atau tidak. Cara pengecekannya bisa menggunakan link Sipol, kemudian memasukkan data NIK. Nanti di situ akan tertera apakah NIK teman-teman ini termasuk sebagai anggota partai politik atau bukan. Dan untuk syarat yang keenam, tentu saja untuk dapat mendaftar pada formasi yang ada harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan pada formasi yang dilamar. Syarat selanjutnya adalah pelamar harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ada formasi tertentu yang memang mutlak mewajibkan bahwa sertifikat tersebut menjadi syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Ada pula jabatan yang untuk sertifikatnya adalah sebagai tambahan untuk afirmasi seperti untuk sertifikat guru. Dan yang selanjutnya tentu saja pelamar harus sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Ada untuk instansi tertentu yang meminta untuk persyaratan keterangan sehat jasmani dan rohani harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter baik dari pihak puskesmas ataupun dari pihak rumah sakit. Syarat selanjutnya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Nah, jika teman-teman honorer yang merasa tidak terdata pada database BKN dan juga untuk guru swasta yang memenuhi sejumlah persyaratan tersebut bisa melamar untuk seleksi CPNS 2024. Yang pasti harus dilihat dahulu untuk persyaratan yang utama adalah teman-teman harus berusia maksimal 35 tahun pada saat melamar. Jika yang sudah lebih dari 30 tahun, maka ia tidak akan dapat untuk mendaftar sebagai CPNS. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tidak terdata di database BKN namun usianya sudah lebih dari 35 tahun? Teman-teman mungkin nanti bisa mendaftar untuk seleksi P3K yang di situ ada dibuka di instansi-instansi lain, di mana biasanya untuk P3K ini mensyaratkan adanya pengalaman kerja dan mungkin bisa dicari untuk instansi yang membuka lowongan atau formasi dengan pengalaman kerja yang sama dengan yang teman-teman bidangi saat ini. Untuk teman-teman semua yang terutama untuk yang honorer sudah mengabdi bertahun-tahun namun belum masuk pada pendataan database BKN, jangan patah arang, jangan putus asa. Semoga saja untuk Komisi 2 yang sedang memperjuangkan agar honorer yang bekerja berturut-turut 5 tahun tanpa putus akan tetap mendapatkan afirmasi untuk mendapatkan pengangkatan sebagai P3K. Jangan patah arang, jangan putus semangat, tetap selalu berdoa dan berjuang. Salam pejuang ASN.